Ya, di video ini kita mau belajar menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan persamaan kuadrat. Ya, nomor 1, Amerika menembakkan sebuah rudal dari permukaan tanah dengan kecepatan 64 meter per detik. Lintasan rudal itu berbentuk parabola. Nah, setelah berapa detik rudal mencapai ketinggian 48 meter, nah dia punya kecepatannya ketinggiannya dinyatakan dengan fungsi ini. Nah, terus kok ada huruf V, V sama S ya, itu apa? Nah, V tadi adalah kecepatan awal dalam meter per detik. Berarti kecepatan awalnya adalah 64. Kemudian ada S itu adalah ketinggian benda dari tanah saat dilemparkan. Nah, padahal tadi bilang apa soalnya? Dilemparkan dari permukaan tanah. Jadi S-nya adalah 0 ya. Jadi kita bisa ganti seperti ini. H sama dengan 16T kuadrat tambah 64T tambah 0 ya, bisa disederhanakan lagi jadi seperti ini. Nah, kemudian kita selesaikan persamaan kuadrat ini ya dengan yang warnanya biru ya. 48 sama dengan min 16T kuadrat plus 64T. Kita pindah ruas kiri semua jadi kayak gini. Nah, terus kita bagi 16 semua. Hasil paling sederhananya adalah T kuadrat min 4T plus 3. Kemudian kita faktorkan dapat T min 1 kali T min 3. Sehingga hasilnya adalah T sama dengan 1 atau 3. Nah, kok bisa dapat 2 penyelesaian? Ya mungkin aja karena kan lintasannya bentuknya seperti ini kan, parabola kan. Nah, parabola itu kan ada kemungkinan terjadi di 2 titik sama tinggi, yaitu saat naik dan saat turun. Nah, mungkin saat naik itu saat 1 sekon, saat turun mencapai 48 meter itu saat waktunya 3 sekon. Ya, lanjut nomor 2. Nomor 2, sebuah sebidang tanah berbentuk persegi panjang, luasnya adalah 672 meter persegi, kelilingnya 104 meter. Nomor A, misalkan panjangnya X ya, panjangnya X meter dan nyatakan lebarnya dalam X juga. Nah, itu kita bisa dapat dari pernyataan keliling. Keliling persegi panjang kan 2 kali P plus L. Ini ya. Kemudian kita masukkan kelilingnya. Kelilingnya adalah 104 dimasukkan, terus P-nya diganti X tambah L. Nah, 2-nya ini dipindah ruas ke kiri. Ini ya, kiri jadi dibagi hasilnya 52. Kemudian 52 itu sama dengan X plus L. Sehingga kalau X dipindah ke kiri jadi L sama dengan 52 min X. Nah, jadi kalau L dinyatakan dalam X itu hasilnya adalah 52 min X. Itu X-nya tak ganti seperti itu aja ya bentuknya. Karena nanti di sini yang nomor B ini kan luas sama dengan P kali L. P-nya saya ganti X. L-nya 52 min X, kemudian kita kalikan pelangi ya, kalau kalian ngomong kalikan pelangi. Jadi hasilnya adalah 672 sama dengan 52 min X kuadrat. Nah, kalau udah dapat pernyataan ini, yuk kita mulai kerjakan secara persamaan kuadrat ya. Di sini dapat 672, ini ya, 672 52 X min X kuadrat. Kemudian kita pindah ke ruas kiri semua, sehingga didapat X kuadrat min 52X plus 672 itu sama dengan 0. Kemudian faktorkan ya. Kalau dikalikan itu hasilnya 672. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 52. Nah, caranya kita faktorkan kayak gini. Nah, setelah dicoba-coba ternyata yang menghasilkan jumlah berapa ini tadi? Yang menghasilkan jumlah 50 min 52 dan perkalian 672 yaitu angka 24 dan 28 ya, tapi ini minus dan minus gitu ya. Jadi ini kalau difaktorkan X min 24 atau X min 28. Berarti kemungkinannya X sama dengan 24 dan X sama dengan 28. Nah, sedangkan lebarnya ya, tadi lebarnya adalah 52 min X gitu kan. Berarti kalau X-nya itu 24, berarti lebarnya 28. Lah kalau kita pakai lebarnya 28, berarti X-nya 28, berarti lebarnya adalah 24. Jadi dapatnya sama ya, 24 dan 28.
Berarti yang masuk akal untuk lebar itu biasanya lebih kecil ya. Jadi lebarnya adalah 24, panjangnya adalah 28. Dan untuk 3, jumlah n bilangan ganjil adalah S. Ditentukan S itu rumusnya seperti ini. N kuadrat plus 2n. Berapa banyak bilangan ganjil tersebut sehingga jumlahnya adalah 99. Nah, tadi jumlah n bilangan dinyatakan dengan S ya. Sehingga S ini kita ganti dengan 99. Sama dengan n kuadrat plus 2n. Kemudian boleh 99 kita pindah ke ruas kanan. N kuadrat plus 2n min 99. Yuk kita faktorkan. Kalau dikalikan hasilnya 99, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 2. Jadi bilangan itu adalah min 9 dan positif 11 gitu kan. Nah, jadi n-nya adalah 9 dan n min 11. Tapi hati-hati, di sini kan adalah n itu adalah jumlah n bilangan ganjil ya. Berarti kan ada berapa bilangan ganjil. Jadi jawabannya nggak mungkin ada min 11 bilangan ganjil, nggak mungkin kan. N itu kan untuk menghitung ya. Jadi hasilnya adalah positif. Jadi n-nya adalah 9. Nomor 4, sehelai kertas berbentuk persegi panjang, lebarnya 9, panjangnya 12. Sepanjang keempat sisi kertas ditempeli pita yang lebarnya X. Luas sisi kertas yang ditempeli pita adalah 54 cm persegi. Nyatakan dalam X panjang dan lebar kertas sisa. Jadi maksudnya gimana nih? Sehelai kertas bentuk persegi panjang ya. Kita gambar persegi panjang. Kita gambar persegi panjang. Ini yang lebarnya itu 9 cm dan panjangnya 12 cm. Sepanjang keempat sisi kertas, sepanjang keempat sisi kertas tuh ditempeli pita. Jadi ini ada pita ya, tak kasih warna merah ini ya pitanya. Ada pita. Nah, pitanya punya lebar. Tadi juga pitanya punya lebar gini. Nah, pitanya itu lebarnya adalah X. Lebar pita ini adalah X. Ya, ngerti ya? Pertanyaannya, luas sisi kertas yang ditempeli pita itu adalah 54 cm. Berarti luas yang bangun merah ini loh. Bangun merah ini adalah 54 cm. Berarti gimana ya? Cara dapat angka 54 itu berarti adalah luas persegi panjang besar kurangi luas persegi panjang kecil gitu kan ya. Itu hasilnya adalah 54. Nah, padahal luas yang besar tadi ya udah ngerti ya, 9 kali 12. Sedangkan yang kecil, hati-hati, dia ini berarti menjadi berapa? 12 min, bukan min X aja karena di sini ada X lagi. 12 min 2X. Itu panjangnya. Ya, panjang yang kecil 12 min 2X, 12 min 2X, sedangkan lebarnya yang ke sini, nah ini adalah 9 min 2X juga, karena di sini ada X, ini ada X ya, dan ini juga ada X ya, sehingga ini 9 min 2X, itu hasilnya 54. Yuk kita hitung, 9 kalikan 12 itu hasilnya 108 kurangi, ini kita kalikan pelangi lagi ya, 12 kali 9 itu 108, 12 kalikan min 2X jadi min 24X, 2X kalikan 9 itu min 18X, min 2X kalikan min 2X itu 4X kuadrat, hasilnya adalah 54. Di 108 kurangi 108 ditambah, nah ini kalau digabungkan kan min 42 ya, jadi tambah 42X dikurangi 4X kuadrat, hasilnya adalah sama dengan 54. Nah ini 108 kurangi 108 habis, kemudian tinggal sisanya ya, tinggal 42X kurangi 4X kuadrat sama dengan 54. Kita pindah ruas ya biar X kuadratnya ini jadi positif ya.
4e kuadrat min 42x plus 54. Nah, kalau udah sampai sini kita bagi sama 2 semua aja, karena 54 tidak bisa dibagi 4. Jadi 2e kuadrat min 21x ditambah 27. Nah, bisa enggak memfaktorkan? Kalau A-nya ini bukan 1, ya tetap caranya apa? Depan sama belakang kita kali. Hasil perkaliannya adalah 54. Hasil perkaliannya 54, tak kasih warna merah aja ya. Kalau dikalikan 54, kalau dijumlah hasilnya min 21. Faktorkan ya. Kelebaran. Ntar kecil aja di sini. Buat coret-coret aja. Kalau dikalikan tuh 54, jadi kita yang faktorkan 54-nya. Kalau dijumlahkan min 21. 1 kali 54, enggak, 2 kali 27. Jauh ya, 3 kali 18. Ya, bisa. Ini berarti min 3 dan min 18. Nah, caranya bisa memfaktorkannya. Kita pindah sini ya. Di samping ya. Berarti hati-hati, dia ada angka 2 di sini. Kita tulis lagi 2-nya. 2x min 3, 2x min 18. Hati-hati, tadi kan cuma 2x ya, kita bagi dengan 2 lagi. Nah, sama dengan 0. Jadi 2x min 3 ini dibuat tetap gini aja. Lah yang kita bagi 2 tuh yang 2x min 18. Jadi x min 9. Jadi hasilnya x sama dengan 3/2 atau x sama dengan 9. Gitu. Tapi mungkin enggak sih kalau x-nya sama dengan 9? Enggak mungkin ya, masa lebarnya 0. Jadi yang ini TM. Tidak memenuhi. Ya. Nah, yang dipakai berarti yang mana? X-nya adalah 3/2. Nih. Nah, jadi pertanyaan yang A tadi jawabnya apa? Nyatakan dalam X panjang dan lebar kertas sisa. Berarti panjang dan lebar kertas sisa tadi, untuk panjangnya adalah 12 min 2x, untuk lebarnya adalah 9 min 2x. Bentuklah persamaan kuadrat dalam X nih ya maksudnya, kemudian selesaikan. Nah, ini persamaan kuadrat dalam X yang biru segini tadi. Oke. Yuk, lanjut ke soal berikutnya. Apakah 1/y kuadrat tambah 10/y min 24 merupakan persamaan kuadrat? Ya, kita cek aja. Kita kalikan semuanya dengan y kuadrat. Jadi 1/y kuadrat kalau kali y kuadrat hasilnya ya 1. 10/y. Nah, 10/y kalikan y kuadrat itu hasilnya berapa? Ini habis loh, berarti ini masih y pangkat 1. Hasilnya adalah 10 y min 24 kalikan y kuadrat min 24 y kuadrat. Apakah merupakan persamaan kuadrat? Ya. Karena apa? Ini ada bentuk kuadratnya. Oke, lanjut ya. Berikutnya dengan memisahkan 1/y sebagai P. Nih, tentukan persamaan yang baru dari persamaan di atas. Nah, 1/y-nya ini dimisalkan P. Jadi gini, artinya kita bentuk 1/y kuadrat itu adalah 1/y kali 1/y ditambah 10/y dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, itu kan 1/y tadi dimisalkan dengan P kuadrat gini ya, dengan P ya. Jadi kalau 1/y kalikan 1/y itu hasilnya adalah P kali P. Nah, kalau 10/y itu artinya 10 kali 1/y gitu kan. Yang ini kan 10 kali 1/y gitu ya. Jadi artinya apa? 10 P min 24 sama dengan 0. Jadi ini P kuadrat ditambah 10 P min 24 sama dengan 0. Yuk, lanjut nomor 3. Apakah persamaan yang baru pada soal B merupakan persamaan kuadrat? Nah, persamaan kuadrat bukan. Nih, ada kuadratnya kan? Berarti dia adalah persamaan kuadrat ya. Selesaikan persamaan pada B, kemudian cari nilai yang memenuhi.
Jadi yang kita cari pada soal B itu maksudnya soal kedua ini ya, maksudnya ya. Kita selesaikan dengan P. Kita selesaikan dengan P dulu. P kuadrat ditambah 10P itu min 24 sama dengan 0. Berarti cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 24, kalau dijumlahkan hasilnya 10. Yuk, dicoret-coret di sini kecil aja. Kita cari faktor dari 24. 124 bukan 212 bisa jadi. Nah, tapi ini benar gak? Kalau dikalikan itu min 24, tapi dijumlah 10. Nah, coba kalau di sini negatif 2 dengan 12, nah ini dijumlah berapa? 10 ya. Kalau dikali min 24 ya. Berarti angka yang benar ya ini min 2 sama 12. P min 2, P plus 12 sama dengan 0. Berarti P itu hasilnya 2 dan P hasilnya min 12. Nah, kalau P-nya 2, ingat, tadi kan kita misalkan ini, P itu adalah 1/Y gitu ya. Jadi, kita ubah lagi, karena kita suruh cari Y. 1/Y itu sama dengan 2. Kalau kita kalikan silang, kita kalikan ke sana, ini kalikan ke sini, berarti jadinya gimana? Y sama dengan 1/2. Tempatnya desaan ya. Ntar di sini aja lah. Y sama dengan 1/2. Di sini 1/Y sama dengan min 12. Berarti 1/Y min 12, 1 min 12 ya. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan setengah dan Y sama dengan min 1/12. Yuk, masih ada 3 soal tersisa. Selesaikan persamaan berikut, terlebih dahulu mengubah ke bentuk persamaan kuadrat. Ya, kita boleh ubah, kita misalkan ya. Kita pakai permisalan, misal 1/T itu sama dengan P. Berarti kalau 1/T kuadrat ini diubah ke bentuk P menjadi P kuadrat. 1/T itu P sama dengan 12. Sehingga P kuadrat plus P min 12 sama dengan 0. Faktorkan yuk, kalau dikalikan min 12, kalau dijumlahkan hasilnya adalah P. Nah, jadi buat pemfaktorannya, kalau dikalikan itu 12, kalau dijumlah 1 berarti 1 12, tidak mungkin. 26 bukan, 3 4. Ya, ada kemungkinan. Kalau dijumlah 1 berarti min 3 dan 4, betul enggak? Kalau dijumlahkan 1 kan ini. Nah, kalau dikalikan min 12. Oke, berarti pemfaktorannya adalah P min 3 dan P plus 4. Hasilnya 0. Jadi P itu sama dengan 3 atau P sama dengan min 4. Awas, P tadi adalah seperti. Berarti T-nya adalah seperti 3 atau seperti sama dengan min 4. Berarti T-nya adalah min 1/4 ya. Ketemu ya. Hasilnya ada 2. Ini. Lanjut bawahnya. Kita misalkan lagi. Misal, di sini udah ada ketentuannya sih. Misal 1/Z sama dengan P ya. Langsung aja kita ikut ketentuan ini. Ya. Tak kasih warna lain, warna hitam aja biar enggak ketemuan sama yang nomor 1 tadi. Kalau 1/Z kuadrat itu artinya berarti P kuadrat ya. P kuadrat 5/Z itu artinya 5P tambah 6 sama dengan 0. Yuk kita faktorkan ya. Kalau dikalikan 6, kalau di jumlah hasilnya 5, nah itu berapa? Faktorkan dulu. 1 6 bisa. Nah, tapi dia kalau positif itu kemungkinan kan min atau plus. Nah, berarti bukan. Kalau 2 3 ya bisa. Berarti kita pakainya ini 2 dan 3 ya. P itu plus 2 atau P plus 3 sama dengan 0. Jadi P-nya sama dengan min 2 atau P-nya sama dengan min 3. Ketemu. Nih. Oke, lanjut. Berikutnya biru lagi. Ya, dimisalkan lagi ya, 1/Z-nya itu P. Berarti kalau 2 kali 1/Z kuadrat, 2P kuadrat. Tambah 3 kali P dikurangi 14 sama dengan 0.
Sehingga ini kalau difaktorkan, awas ini depannya A-nya bukan 1 ya. Ini dikalikan dulu, 2 kali min 14 hasilnya adalah kalau dikalikan itu min 28. Kalau dijumlah nanti 3. Faktorkan. Yang difaktorkan min 28-nya ya. 1 28 bukan. 2 14 bukan. 3 enggak bisa, 4 sama 7. Nah, 4 sama 7 ini kalau dikalikan ya 28 ya, padahal dia mintanya min 28. Kalau dijumlahkan 3, oh berarti yang 4 adalah yang minus. Di min 4 dan 7. Lalu kalau sudah dapat angka min 4 dan 7, kita tulis dulu 2P-nya ya. 2P min 4 dan 2P plus 7. Nah, jangan lupa dibagi 2. Yang dibagi 2 tuh salah satu aja ya. Yang enak dibagi 2 mana? Berarti kan yang enak dibagi 2 ini. Nah, kita bagi itu. Berarti 2P min 4 bagi 2 itu P min 2 ya. Kalikan 2P plus 7. Sama dengan 0. Berarti ini P-nya sama dengan 2. Dan P-nya sama dengan, nah ini 2P kan sama dengan min 7. Berarti P-nya min 7 per 2. Oh ya, ini tadi masih P ya. Kita harus ubah dulu ke bentuk Z. Jadi 1/Z itu sama dengan 2. Z-nya adalah setengah. Dan ini 1/Z sama dengan min 7 per 2. Sehingga Z-nya adalah min 2 per 7. Ini udah dapat. Ini udah dapat. Oke, yang tadi atasnya tadi belum. Kita belum ubah ya. Tadi baru ketemu P sama dengan min 2. Berarti 1/Z itu sama dengan min 2. Itu artinya Z-nya sama dengan min setengah. Atau tadi P-nya sama dengan min 3 kan. Itu artinya 1/Z-nya sama dengan min 3. Z-nya sama dengan min negatif 1/3. Jadi jawabannya yang ini ya. Yang tadi belum menjawab.